Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang Dari Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Geometri Transformasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kurnia Delvi dengan NIM 210290118. saya Wulan Aljamisa dengan NIM 21029192. Saya Yani Rosafia dengan NIM 21029048. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang setengah putaran. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang definisi setengah putaran. Setengah putaran ini biasa juga disebut dengan pencerminan terhadap suatu titik. Setengah putaran mengelilingi suatu titik adalah sebuah involusi. Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik pada sebuah titik tertentu, sehingga disebut juga dengan pencerminan terhadap suatu titik. Langsung saja definisinya, sebuah setengah putaran pada titik A adalah suatu padanan setengah putaran A yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama, apabila P tidak sama dengan titik A, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah P aksen. Sehingga A adalah titik tengah ruas garis P aksen. Dan yang kedua, setengah putaran A terhadap titik A adalah A juga. Lebih jelasnya, kita lihat pada gambar ini. Apabila titik P tidak sama dengan titik A, kita misalkan titik P-nya di sini dan titik A-nya di sini, maka setengah putaran A terhadap titik P adalah P aksen. Sehingga A adalah titik tengah dari ruas garis P aksen. Begitu juga dengan titik Q. Kita misalkan titik Q-nya di sini dan titik A-nya di sini, maka setengah putaran A terhadap titik Q adalah Q aksen, di mana titik A adalah titik tengah dari ruas garis Q aksen. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7.1. Andaikan A sebuah titik dan garis G tegak lurus dengan garis H yang berpotongan di A, maka setengah putaran A sama dengan MG MH atau 2 kali pencerminan dari garis G dan H. Oke, untuk kasus yang pertama, jika P tidak sama dengan A, oleh karena G tidak lurus dengan H, maka kita dapat sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan H sebagai sumbu Y. Dan A dipakai sebagai titik asal. Kita lihat pada gambar ini, sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis H. A sebagai titik asal. Harus dibuktikan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran A terhadap P sama dengan 2 kali pencerminan atau MGMH dari titik P. Andaikan P X, Y. Kita misalkan titik P di sini. P X, Y tidak sama dengan A, maka titik A berbeda dengan titik B. Dan andaikan pula bahwa setengah putaran A terhadap titik P sama dengan P double aksen X1, Y1. Dari pengandaian tadi, jika setengah putaran A terhadap titik P sama dengan P double aksen, lalu kita buktikan karena setengah putaran A terhadap titik P sama dengan P double aksen, maka titik A adalah titik tengah dari ruas garis P double aksen. Lihat dari gambar ini, titik A adalah titik tengah dari ruas garis P double aksen. Sehingga 0,0 sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Diperoleh X1 tambah X sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan min X. Dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, maka Y1 nya
adalah min Y. Artinya, setengah putaran A dari titik P sama dengan min X, min Y. Lihat daripada gambar. Red double aksen adalah min X, min Y. Selanjutnya, dua kali pencerminan titik P terhadap H dan G, maka sama dengan pencerminan P terhadap H. Titik P dicerminkan dahulu. Kita lihat pada gambar. Titik P dicerminkan pada garis H, maka hasilnya min X, Y. Dapat kita dari sini min X, Y, lalu dicerminkan lagi terhadap garis G, maka dapat kita lihat P aksen dicerminkan terhadap garis G, maka hasilnya P double aksen yaitu min X, min Y, karena terletak pada kuadran 3. Artinya MG, MH terhadap titik P sama dengan min X, min Y. Dari dua persamaan ini diperoleh setengah putaran A terhadap titik P sama dengan MG, MH dari titik P, atau dua kali pencerminan titik P terhadap H dan G. Jadi terbukti setengah putaran A sama dengan MG, MH. Baiklah, untuk kasus 2, yaitu titik P sama dengan titik A. Jika titik A-nya berada di perpotongan G dan H, maka titik P juga sama dengan A. Menurut definisi, setengah putaran A terhadap titik A, maka sama dengan A. Dan dua kali pencerminan dari titik A terhadap H dan G sama dengan pencerminan dari titik A terhadap G sama dengan A. Betul? Persamaan 2. Artinya, jika titik A di sini, setengah putaran dari titik A juga tetap di titik A. Dari persamaan 1 dan 2, diperoleh setengah putaran A terhadap titik A sama dengan MG, MH dari titik H. Jadi setengah putaran A sama dengan MG, MH. Dari kasus 1 dan kasus 2 berarti terbukti bahwa setengah putaran A sama dengan MG, MH. Teorema selanjutnya yaitu teorema 7.2 yang berbunyi jika G tegak lurus dengan H, maka MG, MH sama dengan MH, MG. Pembuktian yang pertama yaitu jika P sama dengan A. Sebelumnya kita ketahui bahwa jika P sama dengan A, maka hasil setengah putaran dan dicerminkan, maka nilainya adalah itu sendiri. Nah, MG, MH, A akan menghasilkan A. Begitupun dengan MH, MG, A sama dengan A. Karena apabila kita cerminkan, misalnya pada A, kita cerminkan kepada H, maka akan menghasilkan A. Begitupun A kita cerminkan lagi terhadap G, maka menghasilkan A. Maka dua kali pencerminan titik A terhadap G dan H yaitu A. Begitupun juga dengan MH, MG, A sama dengan A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa MG, MH, A sama dengan MH, MG, A sama-sama menghasilkan nilai A. Selanjutnya, jika P tidak sama dengan A, sini kita misalkan terlebih dahulu bahwa P adalah X, Y. Dengan ketentuan bahwa garis
G sebagai sumbu Y dan garis H sebagai sumbu X. Kita gambarkan. Mana garis Y sebagai sumbu Y dan garis H sebagai sumbu X. Jadi kita lakukan pemisalan bahwa Px, Y di mana X, Y bernilai positif berada di kuadran pertama. Kita akan menunjukkan bahwa dua kali pencerminan titik P terhadap G dan H adalah, di sini maksudnya pertama kita akan mencerminkan terlebih dahulu titik P terhadap H. Kita akan tarik garis terhadap garis H. Di sini dimana kita beri nama yaitu P aksen. Dimana P aksen berada pada X positif dan Y negatif. Maka kita tulis X, negatif Y. Setelah itu hasil dari ini kita cerminkan lagi terhadap G. Dari P aksen kita cerminkan lagi terhadap G. Kita beri nama P double aksen, di mana terletak pada kuadran ketiga yang bernilai X negatif dan Y juga negatif. Maka pencerminannya yaitu negatif X, negatif Y. Selanjutnya kita menunjukkan bahwa dua kali pencerminan titik P terhadap H dan G adalah, di sini kita akan mencerminkan titik P terhadap G dulu. Di mana P berada di sini, maka kita cerminkan ke arah garis G, tarik garis. Kita namakan dengan P aksen. Di mana X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kita tulis MH negatif X, Y. Selanjutnya hasil dari ini kita cerminkan lagi terhadap H. Dari P aksen kita cerminkan lagi terhadap garis H. Di mana kita dapatkan P double aksen, di mana P double aksen bernilai negatif X, negatif Y. Nah, dari sini MG MHP nilainya sama dengan MH MGP. Maka terbukti bahwa MG MH sama dengan MH MG. Terbukti teorema. Baiklah, teorema selanjutnya yaitu teorema 7.3, di mana jika SA adalah setengah putaran, maka S inverse A sama dengan SA. Bukti, kita andaikan yang pertama dahulu yaitu G dan H adalah dua garis yang tegak lurus.
G dan H adalah dua garis tegak lurus. Maka didapatkan MG MH sama dengan SA, di mana A titik potong antara G dan H. Lalu MGMH kita inverskan, maka didapatkan M inverse G dikali M inverse H sama juga dengan S inverse A. Selanjutnya, karena M inverse G sama dengan MG dan M inverse H sama dengan MH, maka didapatkan MGMH sama dengan S inverse A. Pada teorema 7.2, jika G tegak lurus dengan H, maka MGMH sama dengan MHMG. Lalu pada teorema yang pertama juga, jika SA sama dengan MG MH, maka S inverse A sama dengan MG MH sama juga dengan MH MG sama juga dengan SA. Intinya dari tadi inverse itu adalah kebalikan, dimana konsepnya dari tadi kita cuma membolak-balikan, nilainya hasilnya pun sama, maka SA inverse sama dengan SA. Jadi teorema 7.3 terbukti. Selanjutnya masuk pada teorema 7.4. Jika A sama dengan A, B dan P X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, pada teorema ini diketahui A sama dengan A, B, di mana A ini adalah posisi A terhadap sumbu X. Lalu B ini posisi A terhadap sumbu Y. Juga diketahui P, X, Y, di mana X ini adalah posisi titik P pada sumbu X dan Y ini adalah posisi titik P di sumbu Y. Lalu di sini ada juga SAP, yaitu yang merupakan halfurn atau setengah putaran pada titik A. Nah, masuk pada pembuktiannya. Yang pertama, pada kasus 1 ketika P tidak sama dengan A, misalkan P double aksen sama dengan X1, Y1, lalu SAP sama dengan P double aksen dan A sama dengan titik tengah dari PP double aksen. Nah, di sini diketahui A, B-nya yaitu X1 ditambah X per 2 juga Y1 ditambah Y per 2. Maka A-nya diketahui X1 ditambah X per 2. Mengapa demikian? Karena diperoleh dari ini. A ini merupakan titik tengah dari PP, P, dan P double aksen, sehingga diperoleh A-nya X1 ditambah X per 2. Juga demikian pada B sama dengan Y1 ditambah Y per 2. Nah, lanjut kita operasikan X1 ditambah X per 2 sama dengan A, maka diperoleh X1 sama dengan
dengan 2A kurangi X, dan juga Y1 sama dengan 2B dikurangi dengan Y. Ini kita namakan dengan persamaan 1, dan ini kita namakan dengan persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 diperoleh X1, Y1 sama dengan 2A dikurangi X dan juga 2B dikurangi dengan Y. Tadi juga diperoleh SAP sama dengan P double aksen, maka SAP sama dengan X1, Y1, maka SAP sama dengan 2A dikurangi dengan X, 2B dikurangi dengan 2Y. Maka dengan demikian, hal ini terbukti. Nah, untuk kasus 2, ketika P sama dengan A, maka bayangan atau transformasinya adalah dirinya sendiri. Karena P sama dengan A, maka X, Y sama dengan A, B. Dengan X sama dengan A dan Y sama dengan B. SAP sama dengan SA. A, kita substitusikan nilai A, B-nya ke dalam persamaan SAP 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y, maka diperoleh 2A dikurangi dengan A dan 2B dikurangi dengan B. Ketika kita mensubstitusikan nilai X, Y-nya ke dalam persamaan SAP ini, maka diperoleh 2A dikurangi 2X dan 2B dikurangi dengan 2Y. Jadi SAP sama dengan 2A dikurangi X, 2B dikurangi dengan Y. Berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, terbukti bahwa SAP sama dengan 2A dikurangi dengan X, 2B dikurangi dengan Y. Masuk ke pembahasan contoh soal teorema 7.4. Di sini diberikan apabila A sama dengan 2,3, tentukan SAC apabila C-nya sama dengan 2,3. Tadi diperoleh persamaan dari untuk SAC-nya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi dengan Y. Kita langsung substitusikan, nilai A-nya adalah 2, nilai A dan B-nya adalah 2,3. Dan nilai X-nya adalah nilai X dan Y-nya adalah 2,3. Langsung kita operasikan menjadi, maka diperoleh SAC-nya adalah 2,3. Nah, selanjutnya diminta untuk mencari SAP ketika P-nya X, Y. Kita langsung substitusikan saja. Tadi nilai A, B-nya adalah 2,3. Langsung masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, maka nilai dari SAP-nya yaitu 4 kurangi X, 6 dikurangi Y. Contoh soal yaitu diketahui bahwa A negatif 3,1, B 4,3, dan C negatif 4,4. Maka tentukan SB SA titik C. Maka kita ketahui terlebih dahulu pada teorema 7.4, yaitu SAP sama dengan 2A dikurang X sama 2B dikurang Y, di mana nilai A ini A, B dan P ini adalah X, Y, sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Langsung saja kita cari SB SA C sama dengan kita cari setengah putaran dari setengah putaran titik C terhadap A terlebih dahulu. Dimana SB kita masukkan SA A-nya yaitu negatif 3,1, titik C-nya yaitu negatif 4,4. Lanjut, kita substitusikan ke dalam persamaan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Langsung saja, mana A-nya ini negatif 3 dikurang 4 berarti plus 4.
2B kurang Y. 2, B-nya 1, Y-nya juga negatif 4, dan berarti positif 4, karena dia negatif. Kita dapatkan B-nya yaitu 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6 tambah 4 negatif 2, 2 kali 1 2 tambah 4, berarti negatif 2,6. Selanjutnya kita cari setengah putaran dari ini terhadap B. Maka nilai B yaitu 4,3. Kita masukkan negatif 2,6. Maka kita substitusikan lagi ke dalam persamaan A dikurang X, 2B dikurang Y, yaitu A-nya 4 dikurang X-nya negatif 2, berarti ditambah 2. Lalu 2B dikurang Y, B-nya 3 dikurang 6. Maka didapatkan hasilnya 2 kali 4 8 tambah 2 10. 2 dikali 3 6 dikurang 6 0. Maka didapatkan 2 kali setengah putaran titik C yaitu 10,0. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.